Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Auliadi Gustiar dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini ada diagram alur pembelajaran. Yang pertama ada judul Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga negara Indonesia dengan negara lain secara ontologis. Pendidikan kewarganegaraan berobjek material, yaitu nilai, moral, dan budi pekerti dalam perspektif aksiologis. Eksistensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan menjadi wahana pendidikan nilai, moral, dan pendidikan budi pekerti sehingga dapat menjadi sarana transformasi pendidikan karakter untuk menumbuh perkembang rasa nasionalisme dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kedua yaitu urgensi identitas nasional, yaitu kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di suatu negara. Hal itu merupakan suatu yang terus-menerus berkembang dan bersifat terbuka, seperti bahasa daerah. Yang ketiga, urgensi konstitusi dalam kehidupan bangsa dan negara. Pertama, sebagai landasan konstitusional. Kedua, untuk membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Ketiga, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Selanjutnya ada nilai dan norma konstitusional Undang-Undang 1945. Konstitusi Negara Indonesia. 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 Undang-Undang 1945. Kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 UUD RIS. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 Undang-Undang 1950. Keempat, periode 5 Juli 1959 sekarang UUD 1945 sudah 4 kali diamandemen 1999, 2000, 2001, dan 2002. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban warga negara. Hak-hak sebagai warga negara Indonesia yaitu 1. Berhak mendapat pekerjaan serta penghidupan yang layak. 2. Berhak untuk berkeluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketiga, berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, serta berkembang. Kewajiban sebagai warga negara Indonesia diantaranya 1. Wajib ikut dan turut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara. 2. Wajib menghormati hak asasi manusia sesama manusia. 3. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya ada demokrasi Pancasila. 10. Prinsip demokrasi Pancasila yang pernah ditetapkan pemerintahan Indonesia. 1. Berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. 3. Berkedaulatan rakyat. 4. Didukung oleh kecerdasan warga negara. 5. Menganut sistem pembagian kekuasaan. 6. Menerapkan prinsip rule of law. 7. Menjamin otonomi daerah. 8. Berkeadilan sosial. 9. Mengusahakan kesejahteraan rakyat. 10. Sistem peradilan yang merdeka, bebas, dan tidak memihak. Selanjutnya ada urgensi penegakan hukum. 4 poin terpentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian. Terus selanjutnya ada wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara: 1. Sebagai wawasan pembangunan. 2. Sebagai konsep ketahanan nasional. 3. Sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. 4. Sebagai wawasan wilayahnya. Selanjutnya ada ketahanan nasional dan bela negara. Fungsi dan tujuan bela negara: 1. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. 4. Menjaga integritas bangsa atau negara. 5. Mempertahankan keutuhan wilayah negara merupakan kewajiban hak setiap negara. Selanjutnya, mewujudkan ketahanan nasional. Strategi utama dalam upaya mewujudkan ketahanan nasional Indonesia: 1. Berdikari. 2. Mengikuti perkembangan zaman. 3. Kuatnya gotong royong masyarakat. 4. Pembinaan ideologi. 5. Pencerdasan bagi anak bangsa.
Selanjutnya ada anti korupsi. Dampak terjadinya korupsi: 1. Penurunan produktivitas, 2. Menurunnya pendapat negara dari pajak, 3. Peningkatan utang negara, 4. Menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, 7. Ketimpangan pendapatan, 8. Meningkatkan kemiskinan. Mungkin cukup sekian penjelasan pada mata kuliah di semester 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum